Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada. Jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Saya hari ini berada di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Dan di belakang saya ini ada pohon Majapahit ya. Mari kita kenal ya, kita berkenalan dengan pohon Majapahit. Namun sebelum itu, sahabat kebun berkah, kami memohon kepada sahabat kebun berkah semua untuk meramaikan channel Junediono Kebun Berkah, channel yang menginformasikan terkait dengan kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, kegiatan-kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani yang sudah bergabung di dalam kebun berkah. Dengan dikenalnya channel Junediono Kebun Berkah, maka harapannya adalah program-program yang berasal dari pemerintah, terutama di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bisa diketahui oleh masyarakat sehingga bisa tepat sasaran. Harapan yang kedua, dengan dikenalnya channel Junediono Kebun Berkah, maka produk-produk pertanian, terutama dari para petani kebun berkah, bisa laris, bisa dibeli oleh sahabat-sahabat kebun berkah semua, sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani kebun berkah. Ayo, jangan lupa sahabat kebun berkah juga bisa join atau gabung dengan hanya 29.900 per bulan. Sahabat kebun berkah bisa mendapatkan informasi direct, informasi langsung yang sahabat kebun berkah bisa dapatkan melalui join ya. Silakan sahabat kebun berkah untuk join bersama ke channel Junediono Kebun Berkah. Ayo semangat para petani semuanya, dan kita saksikan informasi terkait tanaman maja ya, tanaman maja yang berasa pahit. Apakah ada hubungannya dengan Majapahit? Saya juga tidak mengerti. Sahabat kebun berkah, mohon maaf ya sahabat kebun berkah. Tadi di pengantar saya menyebutkan tanaman maja, tetapi setelah saya cek, karena rasanya pahit dan sesuai dengan literatur yang disampaikan di situs www.wikipedia.org, menyatakan bahwa kalau maja rasanya manis ya, tapi ini pahit ternyata. Dan ternyata ada sejenis yang setipe, benar-benar mirip, yang namanya berenuk. Nah, kalau berenuk ini rasanya pahit dan baunya memang menyengat dan tidak enak. Dan ini kami sudah coba tadi, ternyata lebih mendekati buah berenuk sahabat kebun berkah. Untuk itu kami mohon maaf tadi menyatakan buah maja, yang benar adalah berenuk. Berenuk memiliki nama ilmiah atau taksonominya adalah, kerajaannya disebut sebagai plantae, terus ordonya adalah termasuk Lamiales, familinya adalah Bignoniaceae, genusnya adalah Crescentia, dan spesiesnya adalah Crescentia QJT. Crescentia QJT. Inilah nama Latin atau nama ilmiah dari berenuk, dan memang wujudnya persis sama dengan maja ya. Kalau saya baru bisa membedakan rasanya ya. Maja cenderung manis dan berenuk ini pahit ya sahabat kebun berkah. Berenuk merupakan pohon ya yang dapat mencapai 10 meter. Ini sesuai dengan literatur yang kami baca di situs www.id.m.wikipedia.org dengan judul berenuk ya. Batangnya silindris, beralur, warna putih kehitaman, daun tersusun majemuk menyirip, tiap helainya lonjong, ujungnya meruncing, panjang 10-15 cm,
bertangkai pendek, bunga tunggal, keluar dari cabang atau ranting, buah tipenya buni, bentuknya bulat atau bulat telur, biji berbentuk kotak berwarna coklat ya sahabat kebun berkah. Dan di Indonesia berenuk kerap dipertukarkan sebagai maja ya. Ini dia sebagai maja. Maka muncullah maja yang rasanya pahit ya, Majapahit. Padahal itu adalah berenuk sahabat kebun berkah. Dan berenuk walaupun tidak bisa dimakan secara langsung ya, karena memang rasanya pahit dan baunya juga nggak enak, ternyata bermanfaat untuk pengobatan ya. Seperti daun, batang, dan buah, berenuk mengandung zat namanya saponin dan polifenol. Di samping itu, buahnya juga mengandung flavonoid. Daun berenuk berkhasiat sebagai obat luka baru dan daging buahnya untuk urus-urus. Untuk obat luka baru dipakai 10 gram daun berenuk, dicuci dan ditumbuk sampai halus, ditempelkan pada bagian yang luka dan dibalut dengan kain yang bersih. Dan daunnya dilaporkan digunakan sebagai obat hipertensi. Buah dan bijinya yang diperas dipakai untuk mengobati diare, sakit perut, pilek, bronkitis, asma, dan susah buang air kecil. Dan buahnya kalau dikeringkan ya, buah berenuk dapat sebagai media kerajinan ya. Inilah yang disampaikan di literatur www.id.m.wikipedia.org. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada satu situs yang dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertamanan Kabupaten Purworejo yang masih menyantumkan nama mojo ya, mojo yang pahit ya. Ini judulnya, buah mojo yang pahit ternyata bermanfaat bagi kaum petani ya. Ini kadang-kala kita sering dipertukarkan dengan berenuk ya. Jadi ternyata berenuk atau tanaman maja yang disampaikan di situs ini ternyata dinyatakan tanaman jarang yang dibudidayakan oleh petani walaupun banyak kegunaannya. Biasanya tanaman ini atau berenuk ini ya oleh petani ditanam di pinggiran lahan hanya sebagai batas lahan, dan tidak jarang banyak tumbuh di pinggir-pinggir aliran sungai hanya sebatas untuk penguat tanah agar tidak longsor atau terjadi erosi. Dan dari beberapa penuturan bahwa buah berenuk ya, kalau buah maja agak manis ya, ini saya sampaikan aja, buah berenuk tidak bisa dikonsumsi karena buah ini memang tidak enak dimakan dan rasa buahnya cenderung pahit dan berbau menyengat, terutama jika buah yang sudah tua. Namun buah berenuk ini masih bisa dimanfaatkan untuk budidaya pertanian. Salah satu adalah untuk bahan utama pembuatan pestisida nabati. Adapun cara pembuatan pestisida nabati dari buah berenuk adalah yang pertama buah berenuknya sendiri. Kalau di sini masih namanya mojo ini, sahabat kebun berkah. Yang kedua lengkuas, 3 sereh, yang keempat brotowali, yang keempatnya daun sirsak dan air. Catatan apabila kita mau membuat yang lebih banyak maka tinggal menyesuaikan dari jumlah bahan tersebut di atas. Adapun cara pembuatannya, yang pertama cacah atau cincang-cincang bahan-bahan di atas. Lalu yang kedua tumbuk dengan menggunakan batu lumpang. Yang ketiga campurkan bahan yang sudah ditumbuk kemudian rendam di air menggunakan ember atau bak. Yang keempat tutup bak atau ember secara rapat. Yang kelima diamkan untuk kemudian bahan terfermentasi dan dapat digunakan. Khasiat dari hal ini atau pestisida nabati ini adalah bisa mengendalikan hama jenis kutu-kutuan maupun jenis apis dan ulat.
Aplikasi penyemprotan pada tanaman dapat dilakukan pada tanaman yang sudah terserang hama maupun yang belum terserang hama untuk pencegahan. Dengan penggunaan pestisida alami dari buah berenuk ini, maka tanaman sehat serta tidak mengandung resiko pestisida kimia yang bisa membahayakan kesehatan kita. Ini tulisan dari penyuluh lapangan kelompok karya tani Desa Sidodadi dengan PPL-nya Wibi Etik Setiawati dan POPT-nya Bapak Pujo Leksono. Ini yang disampaikan salah satu manfaat buah berenuk ya, yang dikenal di sana sebagai mojo ya. Namun berdasarkan literatur yang ada, ternyata mojo dan berenuk ini memang identik ya, cuman rasanya yang satu pahit yaitu berenuk dan yang satu agak manis yaitu yang mojonya ini. Terima kasih sahabat kebun berkah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat kebun berkah semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terus semangat.